Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, Amin. amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Wow, kita mau buka firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-16. Saya mau bercerita aja tentang, ini seperti cerita sekolah minggu aja. 1 Samuel 16 dan 17, dari itu aja kita bahas. Kita buka ayat yang pertama, 1 Samuel 16, ayat yang pertama, ini kisah dari seorang yang sangat populer, yaitu namanya Daud. Dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saul yang kita tahu adalah raja daripada kerajaan ini, dia baru saja istilahnya ya dipecat gitu ya, sama Tuhan maksudnya. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya yang Tuhan suruh dia lakukan. Dan bahkan kalau kita baca kisah sebelumnya, 1 Samuel 15 ayat 22, ada sebuah kalimat dalam bahasa Inggrisnya keren banget, dikatakan obedience is far greater than sacrifice. Kamu mau korbanin buat saya apapun, itu nggak sebanding sama ketaatanmu sebenarnya. Itu dia mulai katakan itu, akhirnya Saul mulai dilepaskan urapannya, akhirnya Tuhan bilang sama Nabi Samuel, cari orang, dan saya sudah tunjuk orang ini, dia akan menjadi the next king, raja yang berikutnya. Nah, kamu pergi ke rumahnya Isai di Bethlehem, Bethlehem artinya rumah roti Bethlehem, Beth adalah rumah, Lehem adalah roti, dan akhirnya waktu dia sampai di sana, ayat yang ke-6 dikatakan begini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab ini adalah kakak daripada Daud yang paling tua. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena memang dia besar mungkin perawakannya prajurit, karena memang dia memang prajurit, ada buktinya nanti kita lihat. Dan kemudian pastinya orang berpikir inilah yang pasti diurapi. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke? Kemudian akhirnya Eliab lewat, bukan dia. Kemudian Isai memanggil Abinadab, anak berikutnya. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ya, Eliab, Abinadab juga bukan. Akhirnya anak yang ketiga, namanya Syama, ayat 9. Syama lewat di depannya Samuel. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Eliab, Abinadab, Syama. Ingat nama-nama itu, karena mereka nantinya akan berjumpa lagi sama Daud. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Ada 7 anaknya. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Berarti, Daud nggak direken. Berarti, sama keluarganya, sama bapaknya, Daud nggak direken. Bisa bayangkan, ketika nanti akhirnya dia tahu dan dia datang dan dia akhirnya diurapi, kita sudah tahu kisahnya. Berarti dia tahu bahwa dia nggak direken. Dan ketika dia datang ke rumah itu semuanya nggak ada yang duduk karena semuanya nungguin dia, semuanya berdiri. Di satu sisi dia pasti juga harus bergumul sama dirinya sendiri bahwa dia dibanding-bandingkan sama kakaknya dan menurut bapaknya dia nggak pantas. Di satu sisi juga kakak-kakaknya mulai dari titik ini mulai timbul rasa cemburu. Karena mereka adalah orang-orang yang prajurit berperawakan tinggi besar, luar biasa, prajurit yang gagah perkasa. Dan mereka gak dipilih sama Tuhan. Dan bahkan Nabi Samuel bilang, lu jangan pada duduk, berdiri, tunggu adik lu datang. Apa gak mulai kesal tuh, timbul rasa kekesalan dalam hidup mereka. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita dan pertanyakan pertanyaan retorik ini kepada diri kita sendiri. Suara siapa yang kita dengar di dalam hidup kita? Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Dan itu sebabnya setiap hari iblis akan bombardir kita. Dia akan serang pikiran kita karena pikiran adalah medan pertempuran kita tiap hari. Itu sebabnya saya nggak akan pernah capek-capek untuk ingetin jemaat. Tubuh, jiwa, sama roh. Tubuh memerlukan makanan, pintu gerbangnya mulut. Roh sama jiwa memerlukan makanan juga, pintu gerbangnya mata dan telinga. Kalau mata sama telinga tidak dimasukkan makanan yang benar, makanan yang sehat, roh sama jiwanya sakit, sama seperti tubuh bisa sakit kalau mulutnya nggak dijaga. Itu sebabnya kita belajar kan untuk tahu oh ini makanan yang sehat atau tidak dan lain sebagainya. By the way ya, saya ada kabar baik nih. Mau dengar nggak? Saya pas baru sembuh sakit, duduk sama dokter nutrisi kan. Tahu nggak dibilang apa? Pak Billy, kalau di depan Bapak di meja ada sapi sama babi, pilih babi Pak. Kenapa dok? Karena babi itu daging putih, fatnya penuh kolagen. Tangan saya terangkat, terima kasih Tuhan. Saya bilang sama dokter, makasih dok, karena memang saya sama babi dari dulu best friend. Senang kan? Senang banget tuh pasti dengerin.
Jangan habis ini nggak inget khotbahnya loh. Tadi khotbah dapat apa? Babi bagus loh katanya. Ya ngawur aja. Jadi itu kalau apple to apple maksudnya begitu. Ya, kita kan harus belajar. Nah, roh sama jiwa punya pintu gerbang juga. Nah, kalau mata sama telinga nggak dijaga, 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar. Karena tiap hari tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, dia melihat perbuatan dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, jiwanya yang benar tersiksa. Makanya ya, jangan anggap enteng firman Tuhan. Pagi saat teduh, malam mesbah keluarga. Ayo bapak-bapak yang belum ada mesbah keluarga, engkau adalah pemimpin dalam rumah tanggamu. Mesbah keluarga, anaknya udah jauh pak, nggak ada alasan, bisa video call. Anak saya yang pertama tinggal 12 jam lebih beda sama saya. Berarti kalau saya telepon dia malam, dia masih pagi hari. Kita tiap hari lakukan itu. Saat teduh, mesbah keluarga. Saat teduh, mesbah keluarga. Itu warisan yang paling dahsyat yang kau bisa berikan kepada anak-anakmu. Percuma kau kasih mereka harta, jabatan, status, ketenaran sama uang. Hancur kalau nggak ada firman. Karena firman yang menopang hidup manusia. Nggak percaya, baca Ibrani 1 ayat 3. Firman yang menopang hidup manusia. Karena firman yang menciptakan sesuatu yang tidak ada jadi ada. Siapa yang kita dengar di dalam pikiran kita? Kalau kita masukin semua, mata sama telinga, sama sosmed, sama drakor, sama Netflix, nggak salah ya, saya juga nonton kok. Saya juga main sosmed kok. Nggak salah, tapi kalau itu tidak terregulasi, yang masuk semuanya kayak begitu, sampah yang masuk, yang keluar sampah. Siapa yang kita dengar hari ini? Ini kalau kita baca, kalau kita dengar kisahnya Daud, udah pasti konotasinya Daud sama Goliat. Sebelum dia berhadapan sama Goliat, ini peristiwa-peristiwa seperti begini yang kita nggak pernah bahas. Dari sejak awalnya, dia itu udah harus berhadapan sama kondisi di mana dia betul-betul dibanding-bandingin sama kakaknya dan nggak direken. Makanya di Mazmur 131 ayat yang kedua, Daud mengatakan begini, aku mendiamkan jiwaku. Oh, itu luar biasa banget. Aku menenangkan jiwaku, aku mendiamkan jiwaku. Bahkan dia katakan, aku menyapih jiwaku. Menyapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti apa? Saya mau dewasa. Saya mau mendiamkan jiwaku yang penuh sampah, karena kan diri kita berbicara sama kita setiap hari. Kalau kita mendengar dan membacanya salah, itu informasi yang terus salah yang kita terus kasih input kepada diri sendiri. Dan kemudian dikatakan ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Kakaknya ya, ingat ya, Eliab, Abinadab, Syama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya, di depan mereka loh. Timbul kecemburuan sekarang di kakak-kakaknya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, perbandingan. Perjanjian lama akan selalu katakan roh Tuhan berkuasa atas manusia. Perjanjian baru mengatakan roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan bagi saudara dan saya tidak pernah tinggalin kita sepersekian detik pun. Ingat itu. Perjanjian lama roh Tuhan hinggap di atas manusia dan secara berkala bisa tinggalin manusia. Ya, sejak roh Tuhan ada di atas Daud, hidupnya penuh dengan kuasa. Oke, lanjutkan ayat 14. Nun jauh di sana. Ya nggak jauh-jauh sih. Bethlehem, Yerusalem nggak begitu jauh. Ya, roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dia masih jadi raja. Dan sekarang ia diganggu sama roh jahat yang datang daripada Tuhan. Saya nggak mau bahas ini lebih dalam. Kalau orang tanya, kok roh jahat datang daripada Tuhan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah roh jahat itu karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Ini hanya gaya bahasa saja. Roh jahatnya hinggap di atas dia. Ya, jadi jangan diambil secara letterlock. Harus lihat kontekstualnya, lihat bahasa aslinya. Ya, oke. Saya nggak terlalu banyak mau bahas di situ supaya Bapak Ibu mengerti saja. Kalau baca jangan bingung. Dengan perjalanan ini, ketika roh jahat mulai masuk ke dalamnya Saul, hamba-hambanya bilang begini, bos. Coba deh bos, dengerin orang main kecapi, pasti bos tenang. Ya udah cariin deh, dia bilang begitu. Ya, ayat 18. Lalu jawab seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-lakinya Isai, dia katakan begitu. Orang Bethlehem yang pandai main kecapi. Jarak antara Yerusalem sama Bethlehem itu sekitar 8-9 kilo. Bapak Ibu yang udah pernah ke sana, itu daerah yang cukup luas. Dan itu sudah pasti tersiar kabar di mana-mana, karena rupanya ada ayat yang mengatakan begini. Ia seorang pahlawan, ini hamba-hambanya Saul. Mengatakan tentang Daud, emangnya dia udah jadi pahlawan? Belum lah, dia gembala kok. Dia masih nggak tahu apa-apa, dikatakan dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, oke lah kalau pandai bicara mungkin benar, elok perawakannya memang sudah dikatakan, dia ganteng. Dan Tuhan menyertai dia, dikatakan Tuhan menyertai dia. Kenapa? Ada kemungkinan besar. Karena nanti akan terbukti di 1 Samuel 17. Mereka udah biasa ngeliatin si Daud merobek rahang singa sama beruang. Ketika mereka mengganggu kambing dan dombanya. Itu sebabnya ada kalimat seperti begini yang mengatakan, itu orang prajurit deh kayaknya. Itu orang luar biasa tuh. Karena tidak lazim bagi mereka untuk melihat orang merobek rahangnya singa sama beruang. Kenapa dia berani seperti begitu? Nanti kita lihat. Karena dia punya sebuah prinsip yang luar biasa. Ketika roh Tuhan ada di atas dia, semua kebenaran yang terjadi pada saat itu, dia mengerti. Suara siapa yang dia dengar, dia mengerti. Singkat cerita,
Dia main kecapi, dan ini menjadi presiden, kita harus lihat dulu kisah ini, karena ini yang akan menjadikan sebuah panggung yang luar biasa satu hari kelak, di mana dia akan berhadapan sama Goliat. Saul senang sama dia. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah Daud kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Cuman bawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Aku suka, I like this guy. Suruh kesini aja sering-sering, I like this guy. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, roh yang jahat itu undur daripadanya. Oke, dia udah suka nih ya. Semuanya udah oke, semuanya baik-baik saja. Mereka udah kenal dan Saul suka sama dia. Satu hari. Sekarang kita buka 1 Samuel 17. Ayatnya yang keempat. Tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Satu hari terjadi sebuah perang. Belum sampai perang terbuka. Di sebuah lembah namanya Lembah Tarbantin. Atau Lembah Elah, nggak jauh dari situ. Di situ, orang Filistin menantang barisan Israel. Dan mereka membawa seorang raksasa bernama Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Nah Goliat kemudian mengatakan di ayat yang ke-8, dia katakan begini. Ia berdiri dan ia berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapati aku. Jadi dengan kata lain, Saul katakan, udah kita nggak usah perang terbuka, sekarang duel aja satu sama saya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, jadi kalau kamu kirim satu orang dan orang itu bisa mengalahkan saya, maka kami akan menjadi hambamu. Saya atas nama bangsa Filistin, kami mau jadi budak kamu deh. Tetapi sebaliknya, jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Itu sebabnya yang terjadi adalah di ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Siapa coba yang mau berani ngelawan dia? Kan satu-satu pasti setelah mereka cemas mendengar tantangan itu kan pasti pada lihat-lihatan. Lu mau? Enggak, jangan gue lah. Lu kalah lah gue sama dia gitu. Yang mereka lihat adalah masalahnya. Mereka tidak tahu bahwa ada sebuah kebenaran yang sudah disiratkan dan sudah diberikan kepada mereka. Apakah itu? Nanti kita find out. Mereka tidak sadar bahwa ada sebuah kebenaran yang sebenarnya mereka udah tahu. Itu sebabnya, jangan anggap enteng firman Tuhan. Mungkin hari ini kita baca dan kita bilang ini, tapi saya lupa Pak, yang kemarin juga saya lupa firman yang saya baca. Saya mau ingatkan kita ya, kita makan 2 hari lalu juga kita nggak ingat. Coba saya tanya, ingat nggak makan 2 hari lalu? Kemarin masih ingat lah pasti. 2 hari lalu coba, kita pasti gini, gue makan sama siapa ya? Apa gue di mana ya 2 hari lalu? Pasti gitu. Firman yang kita baca, itu bukan tulisan mati. Itu kehidupan. Dan ketika itu sudah ke-download ke dalam sini, ketika nanti ada tekanan, dan kita membutuhkan firman itu, karena sudah ke-download, sudah dibaca, sudah didengar, itu tugasnya Roh Kudus untuk mengangkat ke permukaan. Seperti kita buka laptop, kita cari file yang kita udah bingung ada di mana, kita klik, timbul tiba-tiba, oh di sini tuh, di folder ini toh. Itu tugasnya Roh Kudus. Makanya di Amsal 4 ayat 20 katakan, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan bagi yang mendapatkannya. Jangan anggap enteng firman. Jangan anggap enteng firman. Sebelum engkau keluar dari rumahmu, engkau punya makanan pagi mungkin buat tubuhmu. Saat teduh, itu adalah makanan yang paling sehat, yang menjadi dasar buat keputusanmu sepanjang hari. Saya dari tahun 2020, saya komitmen sama diri saya. Tuhan, saya tulis renungan harian. Udah 5 tahun saya tulis. Tahun lalu jemaat bilang ini, Pak buatin videonya lah Pak, saya gak suka baca. Saya ngomong sama tim saya, guys, video guys, renungan harian. Semua di awal masih semangat karena mereka lupa ada kata harian. Oke Kak, semangat Kak, harian guys. Hah, harian? Iya, tiap hari, video. Kalau kita udah posting gak bisa enggak abis itu. 5-7 menit renungan harian, udah gitu kita doa. Udah saya buatin dari awal tahun. Jemaat ngomong lagi, aspirasi jemaat kan harus didengar, Pak bukukan lah Pak, buat bahan komsel, buat saya nanti jadi catatan khotbah. Saya ngomong sama tim publisher saya tahun lalu, prosesnya 1 tahun, udah selesai bulan Juni. Saya akan lakukan apapun
untuk kasih kebenaran firman. Istilahnya, saya chefnya deh. Saya ngumpulin bahan-bahannya, saya kasih makan. Ini makanannya udah jadi nih. Dan saya udah bilang sama tim saya, oke guys, tahun depan kita buat bukunya. Ketika jemaat buka renungan hariannya, di bawahnya ada QR-nya. Bukan QRIS, tenang aja. Ada QR, di scan, dia bisa baca, kalau dia mau dengar langsung keluar di HP-nya videonya. Interaktif. Kita akan buat itu. Kita lagi kumpulin datanya satu-satu, kita akan buatin, kita akan transform semua datanya ke dalam QR. Dan nanti ada opsi seperti begitu. Saya akan buat dari sisi saya. Untuk suguhkan kebenaran. Dan saya akan terus suarakan suara ini. Karena sudah terbukti, orang-orang Kristen pengikut Kristus, ketika hidupnya ditopang sama firman, masalah masih ada, hidupnya dilegakan. Banyak orang Kristen ngomong gini sama saya, Pak, saya lega loh Pak, saya doa dipuaskan sama Tuhan. Udah dapat jawaban doanya? Belum. Itu keren banget. Yang dia kejar adalah penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Mereka udah gak ngejar-ngejar lagi jawaban doa. Karena prinsip mereka udah bilang gini, saya udah tahu kok Tuhan udah siapin jawabannya. Kapan Tuhan mau kasih terserah Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan. Saya cuma ada di sini, penyertaan Tuhan udah cukup bagi saya. Itu melegakan saya dan membuat saya selalu paham bahwa apapun dan kapanpun dia jawab, udah pasti bawa kebaikan buat saya. Itu orang-orang seperti begitu, karena hidupnya ditopang sama firman. Makanya jangan anggap enteng firman Tuhan. Saya menuai hasilnya dari anak-anak saya, mereka 25 dan 18 tahun. Dan mereka udah bisa ambil keputusan, nggak bener nih Dad. Ini bagus Dad, ini nggak bener Dad. Anak saya yang perempuan tahun lalu dia bilang gini, Dad, aku ada cowok ganteng banget tapi aku nggak mau sama dia. Kenapa? Dia nggak cinta Tuhan Dad. Tapi kamu oke kan? Ini kan perempuan pakai perasaan. Besok-besok kan datang nangis-nangis lagi telepon, Dad, sedih banget. Kenapa sedih? Kan udah nggak mau sama dia. Iya Dad, tapi tadi aku ketemu Dad, dia ganteng banget Dad. Jadi kamu nangis karena dia ganteng, iya ganteng banget. Tapi dia udah ambil keputusan. Kenapa? Karena ada warisan firman dalam hidup mereka. Jangan anggap enteng firman. Karena itu suara yang kita dengar di dalam sini tiap hari. Ayat 13. Ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar. Siapa? Mereka pergi mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang tadi kita bahas. Eliab anak sulung, anak yang kedua Abinadab, anak yang ketiga Syama. Eliab, Abinadab, Syama. Mereka ikut Saul untuk bertempur. Karena mereka memang gede-gede. Mereka prajurit. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Tekun. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan dia kepahitan sama bapaknya. Dibanding-bandingin loh sama kakaknya. Ya, gak usah angkat tangan. Berapa banyak di antara kita yang suka dibanding-bandingin sama kakak atau adik kita. Dan kita bertumbuh dewasa menjadi orang yang tidak percaya diri. Ampuni orang tuamu. Dengarlah suara yang benar dalam hidupmu. Tuhan mengasihimu, engkau lebih daripada pemenang. Ingat itu. Itu saya tahu banyak orang bergumul sama hal seperti ini. Dia setia. Dia bangun pagi, dia setelah selesai tugasnya main kecapi, dia pulang mengembalakan kambing domba. Bapak Ibu, kambing dombanya cuma 2 sama 3. Buktinya ada, nanti dikasih tahu. Nggak banyak, tetapi dari hal yang kecil aja dia setia. Ini adalah semuanya adalah preparation, ini adalah persiapan pelan-pelan yang Tuhan akan bawa dia kepada sebuah panggung terbesar di dunia. Dia nggak pernah tahu. Ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ditantangin mereka, apa nggak begini-begini, 40 days. Di sebuah rumah, yaitu rumahnya Daud. Pagi-pagi dia bangun, ayat 17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Pagi-pagi Daud dibangunin sama bapaknya, Isai bilang ini, sini Ut, hari ini kamu gak usah ngembalin kambing domba. Terus kemana Beh? Bawa ini bertih gandum, roti sama keju buat kakak-kakakmu di lembah Tarbantin. Ya, sekalian kasih sama kepala-kepala prajurit ini makanan ini. Mungkin Daud bertanya, lembah Tarbantin di mana? Google Map aja, ribet banget sih lo. Pagi-pagi dia dibangunin. Ya. Saul dan mereka, ayat 19. Semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Bapaknya bilang begitu. Perhatikan ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Gak ada dokumentasinya dia kepahitan sama bapaknya. Patuh sama bapaknya. Bangun pagi-pagi. Lihat tanggung jawabnya. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Bro, jagain ya bro. Gue harus nganterin roti sama keju ke kakak-kakak gue. Gue titip ya. Oh iya, jangan sampai kenapa-kenapa loh. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Perhatikan ini baik-baik. Jika hidupmu setia sama perkara kecil. Jika hidupmu ada di jalur ketaatan Tuhan. Tuhan sedang set you up. Tuhan sedang
berperkara. Tuhan sedang atur waktunya dan kesempatannya akan disodorkan bagi kita. Dan dia akan terus bawa kita naik pelan-pelan. Kita nggak bisa lihat. Daud juga nggak tahu. Daud bangun pagi, dia nggak pernah tahu bahwa hari itu dia akan berhadapan sama Goliat. Dia cuma bangun pagi, cuma disuruh bawa roti sama keju, sama berti gandum. Bawain ya kakak kamu. Dan kamu dia nggak tahu. Dia nggak tahu apa yang terjadi di sana. Sampai di sana. Ayat 23. Tuhan udah atur kan? Jadi kairosnya Tuhan persis dan tepat waktu. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka. Datang ya, Daud sudah sampai di sana. Tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dia nantangin seperti yang tadi. Mana? Ayo duel satu sama gua. Ayo cepetan. Lama amat lo 40 hari nih gua tantangin. Perhatikan ini. Daud mendengarnya. Semua mereka cemas. Semua mereka gak ada yang berani. 40 hari gak ada yang berani. Semuanya genjatan senjata. Daud lagi nganterin roti sama keju. Tiba-tiba persis kairosnya Tuhan. Dia dengar tantangan Goliat. Suara yang berbeda sekarang dia dengar. Yang tadi suara di dalam rumah, sekarang suara dari seorang raksasa. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, ayat 24, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Semua terjadi di depan Daud. Dia dengar tantangannya, dan dia lihat ke orang Israel, semuanya ketakutan, termasuk kakak-kakaknya. Lalu berkatalah Daud, ayat 26, saya mau bawa Bapak Ibu ke dalam pengertian ini, karena ini gak pernah dibahas. Saya juga heran kenapa gak dibahas. Kenapa Daud berhadapan sama Goliat? Karena ini. Karena kebenaran yang mereka juga udah tahu, tapi mereka gak pernah bahas. Membutuhkan seorang bocah yang hidupnya intim sama Tuhan, mengalami Tuhan, menghidupi kebenaran, menghidupi firman bisa dikatakan. Dia datang dan dia katakan ini, coba lihat di bagian yang B, ayat yang ke-26. Dikatakan begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pertama kali, sebuah kalimat, siapa nih orang yang gak bersunat berani-berani sama kita? Itu keluar dari mulut seseorang. Maksudnya apa? Nah itu dia. Itu dia kenapa gak dibahas. Nih dengerin baik-baik. Bangsa Israel selalu disunat di hari yang ke-8. Semua. Sunat itu artinya penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Sunat itu artinya ada hadirat Tuhan bersama dengan mereka. Dengan kata lain, Daud lagi ngomong gini sama semua prajurit. Guys, dia kan gak bersunat. Kan semua yang non-Israel tidak bersunat. Kita kan bersunat. Dengan kata lain, guys, kita punya penyertaan Tuhan. Dia kagak. Lu kirim prajurit yang paling ceking pun lawan dia, lu menang. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Terus mereka bengong ngeliatin dia. Emang iya sih. Mereka tahu kok. Mereka tahu. Dia dengan semangat bilang, ngapain lo takut? Seorang bocah yang lagi bawa roti sama keju. Ada kemungkinan usianya baru 19 tahun. Perhatikan ayat 28. I love this. Ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Eliab, kakak yang tertua. Cemburu dong. Adiknya yang paling kecil diurapi. Dia ngomong gini kepada Daud. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Perhatian ini. Dan pada siapakah kau tinggal kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Yang dia gembalakan ternyata cuma 2 sama 3. Itu pun dia tekun dan dia titipin lagi sama temannya. Gak banyak. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Menjawab gini ayat 29. Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya aja. Cuma nanya kak, cuma nanya doang. Suara sumbang yang biasanya mendiskreditkan kita. Seringkali datang dari orang terdekat atau bahkan keluarga kita sendiri. Dan itu bisa membuat kita sakit hati. Perhatikan apa yang Daud lakukan di ayat yang selanjutnya, ayat 30 dikatakan apa? Lalu ia berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain. Menanyakan yang sama, rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Dia nggak debat kusir, dia berpaling. Dia tanya, dia tetap fokus, dia tanya sama yang lain. Ya udahlah, kakak gue ribet banget, ya udah gue tanya sama yang lainnya. Kalau ada suara-suara sumbang, lepaskan pengampunan, berpalinglah. Lepaskan pengampunan, berpalinglah. Ingat fokus hidupmu. Dan ingat engkau lebih daripada pemenang. Karena suara yang paling menyakitkan, itu keluar dari orang terdekatmu. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, yang dia tadi ngomong tentang sunat-sunat itu ya. Lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Sekarang saya tanya, kalau dia gak pernah main kecapi buat Saul,
Terus ada prajurit bilang gini, Raja, itu ada bocah 19 tahun bawa roti sama keju, dia ngomong katanya kan kita bangsa bersunat, berarti kan kita pasti menang kalau lawan si Goliat. Suruh pulang aja tuh orang, ribet amat kita lagi perang, bocah dari mana lagi tuh, pasti digituin. Tapi karena Saul suka sama Daud. Waktu prajuritnya bilang, itu ada bocah ngomong, siapa? Daud. Wah, ada Daud di sini, suruh masuk, suruh masuk. Karena dia suka sama Daud. Udah pernah ketemu kan, main kecapi di istana? Pelan-pelan kan Tuhan atur. Makanya setia sama perkara kecil. You never know. Engkau gak pernah tahu. Di titik Tuhan naikkan dirimu, itu bisa sekejap loh. You never know. Dia berhadapan sama Saul, ayat 32. Langsung dia ngomong gini, Bos, janganlah seorang menjadi tawar hati. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Karena dia lihat semuanya ketakutan. Udah aku aja deh lawan dia. Aku tahu pasti aku menang. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Walaupun cuma 2 atau 3. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Gue kejar, gue hajar, gue lepaskan tuh domba dari mulutnya. Apabila dia berdiri menyerang, aku akan menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Kenapa saya berani sama beruang sama singa? Perhatikan ini. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang ini. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dengan kata lain Daud ngomong gini, Bos, beruang sama singa tuh gak bersunat, makanya saya berani. Makanya gue berani. Goliat gak bersunat juga, bentuknya aja beda. Dia raksasa, gue gak takut. Segalapun, apapun, siapapun yang tidak bersunat. Ingat, kita memiliki penyertaan Tuhan, dia tidak. Makanya gue berani, beruang sama singa Bapak Ibu, dikejar sama dia, dirobek rahangnya. Dan gak ada yang tahu. Dia gak pernah ngumbar-ngumbar itu, dia hidup di dalam ketaatan, dia hidup di dalam sebuah peristiwa-peristiwa kecil-kecil dalam hidupnya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu, yang bisa memberikan izin kepada seseorang untuk berhadapan sama Goliat, itu hanya Saul. Saul memberikan izin kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Dengan risiko. Kalau dia kalah, semua mereka jadi budak. Tanggung jawab terbesar diberikan bukan kepada prajuritnya, bukan kepada orang-orang di sekitarnya yang penuh dengan pengalaman, diberikan kepada seorang bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kenapa? Karena orang ini hidupnya dikuasai firman. Siapa yang kau dengar hari ini? Suara siapa yang kau dengar? Pilihan ada di tangan kita toh. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruh dalam kantong gembala. Tempat batu-batu, umban dipegangnya. Ia mendekati orang Filistin itu dengan tongkat. Karena apa? Karena dia dikasih baju perang. Dia bilang, gak mau bos, berat. Gue gak bisa pegang ginian. Gue gak biasa. Terus kamu mau ngapain? Saya cuma perlu 5 batu. Saya perlu tas kecil buat batunya. Saya butuh umban. Saya butuh tongkat saya. Dan I will come to him. Goliat bilang begini. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, ayat 42. Serta melihat dia dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan elok parasnya. Orang Filistin mengatakan ini kepada Daud, anjingkah aku? Maka kau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin, ia mengutuki Daud. Dan dia berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Aku mendatangi engkau bukan dengan tombak dan lembing, tetapi dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala, barisan Israel yang kau tantang itu. Engkau datang dengan segala macam apapun peralatan perangmu. Aku datang atas nama Tuhanku. Bapak Ibu, Alkitab menyatakan kalau kita baca dengan teliti, waktu dia hampiri Goliat, dia lari, dia putar umbannya. Bapak Ibu, kalau ada di dalam dunia fisika, batu kecil dilempar cuma sekali, bisa kena jidat dan membunuh seorang raksasa, itu probabilitasnya hampir tidak mungkin. Bukan batunya yang membunuh, Tuhan yang menyerahkan Goliat kepada dia. Karena dia datang di atas nama, atas segala nama. Majulah hadapi masalahmu di atas nama, atas segala nama. Dan apapun yang kecil di tanganmu, seperti di tangan Daud, bermitralah dengan Tuhan menjadi perkara besar. Mungkin hari ini engkau cuma punya lutut sama air mata. Bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Tuhan suka pakai hal-hal kecil. Dan itu semuanya untuk nama dan kemuliaan dia.
Ayat 50 dikatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan ini. Kenapa dia bawa 5 batu? Nanti Bapak Ibu baca di kitab Samuel dan Itawari, Goliat punya 4 saudara. 4 saudara. Berarti di dalam benaknya, dia mikir gini, kalau saudaranya keluar, 1 batu buat 1 raksasa. 1 batu membunuh 1 raksasa. Begitu yakinnya, karena dia tahu suara siapa yang dia dengar di dalam hidupnya. Aku datang di atas nama segala nama. Apapun masalahmu hari ini, engkau menghadapinya di atas nama, atas segala nama. Mungkin engkau dilecehkan sama keluargamu, dibully sama temanmu. Hari ini engkau merasa hidupmu gak layak, gak mampu, gak bisa, gagal dan lain sebagainya. Ingat, di mata Tuhan, firman Tuhan katakan di Hagai, engkau adalah manusia yang penuh dengan kemegahan, melebihi bait Allah, bahkan melebihi gedung gereja hari ini. Itu semua sudah ditulis di firman Tuhan. Kenapa? Karena hari ini roh Tuhan tidak berdiam di dalam sebuah gedung. Roh Tuhan berdiam di dalam hidupmu. Engkau sangat megah. Engkau luar biasa. Pilih suara mana yang kau mau dengar. Dan saya percaya firman Tuhan yang kau baca dan engkau dengar setiap hari akan menopang hidupmu. Apapun masalahmu, engkau hebat karena Tuhanmu hebat. Engkau dahsyat karena Tuhanmu dahsyat. Setia sama perkara kecil. Jangan dengerin suara sumbang. Ampuni keluargamu. Berpalinglah dan hidupi kebenaran firman. Karena itu yang memberikan engkau kemenangan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.